Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ranah rahasia Kunwu runtuh, seperti dunia kecil yang runtuh dan hancur, memicu gelombang kehancuran yang menghancurkan bumi. Dalam kehampaan, tubuh pria berjubah ungu itu patah dan berdarah, dan dia dalam keadaan malu. Wajah tampannya penuh dengan warna biru besi. Dia terluka. Dan terluka parah. Dan ini semua berkat bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Matanya cerah, dan dia menunjuk Su Yi, ingat, kursi ini disebut King Qiao, lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu. Suara itu masih bergema, dan sosoknya muncul dari udara. Alu. Ledakan. Su Yi tidak mengejar. Sejak awal, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat membunuh putra yang mengaku sebagai King Qiao. Alasannya sangat sederhana, pihak lain adalah peringkat Taixuan. Ketika mereka dipaksa dalam situasi putus asa, pihak lain pasti akan melakukan yang terbaik untuk menembak tanpa ragu-ragu. Dan dengan kekuatan Su Yi saat ini, jauh dari mampu menyaingi keberadaan Ordo Taixuan. Lagi pula, dia belum menginjakkan kaki di negeri dongeng. Tampaknya dalam waktu singkat apa yang disebut putra dan dewi ini akan datang ke negeri dongeng, dan mereka bukan ancaman besar untuk saya. Su Yi diam-diam berkata, bencana suci yang ditinggalkan para dewa di dunia peri secara khusus ditujukan untuk orang-orang di dunia. Karena ini, dulu sekali, orang-orang tua seperti Sue Xiaozi, Jiang Taya, Nan Pingtian, dan Chu Sentong sudah lama menyusut dan tidak berani maju ke depan untuk menghindari hantaman musibah Allah. Demikian pula, karakter putra dewa dan dewi itu mungkin berasal dari alam para dewa, tetapi selama kultivasi mereka berada di tingkat Taijing, mereka pasti akan menderita bencana para dewa, pukulan. Sama seperti sebelumnya, betapa malu dan tak tertahankannya King Xiao ditekan. Bahkan dalam kasus rusak parah pada akhirnya, dia melawan dan tidak menggunakan kekuatannya. Dari kelas Taixuan. Mengapa? Sangat sederhana, aku takut ditabrak dewa. Begitu hal seperti itu terjadi, itu akan sangat mempengaruhi jalan masa depan mereka untuk menjadi dewa. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Su Yi bisa takut akan ancaman dari apa yang disebut putra dewa dan dewi ini? Aku hanya tidak tahu harta macam apa kuali giok emas itu akan membuat kekuatan Taoisme Li Fuyu generasi kelima berubah. Su Yi berpikir, mungkinkah Li Fuyu, yang meninggalkan alam abadi dan pergi ke Jiyuan Changhe untuk mencari kendo selama periode gurun besar, bermusuhan dengan pemilik tripod giok emas? Lulus. Bisa. Lagi pula, tanpa alasan, bagaimana kekuatan Taoisme Li Fuyu bisa berubah? Sebelumnya, alasan mengapa dia bertarung dengan putra Dewa King Qiao adalah untuk mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah dia dapat lebih jauh membangkitkan kekuatan Taoisme pada generasi kelima. Sayangnya tidak berhasil. Lupakan, pergi dari sini dulu. Su Yi berhenti memikirkannya, menyingkirkan pedang di dunia, dan hanyut. Ini adalah paruh kedua malam, dan langit akan pecah. Su Yi pergi jauh-jauh ke timur. Xiaolingzu adalah negeri dongeng paling timur di negeri dongeng, bersebelahan dengan Laut Cina Timur. Zhenlongfang, salah satu dari 3 pasar gelap utama di negeri dongeng, terletak di timur bagian dari Xiaolingzu. Itu adalah kota peri kuno di dekat Laut Cina Timur, yang disebut Kota Siwu. Su Yi bermaksud mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Zhenlongfang untuk melihat apakah dia dapat mengumpulkan surga dan bumi seperti tanah Si, tanah 5 warna, harta karun Jiuyuan Senkuan untuk memelihara dan memperkuat pohon segala alam. 2 jam kemudian, fajar menyingsing dan langit cerah. Su Yi yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba teringat sesuatu. Para dewa tidak boleh ada dalam reinkarnasi. Kali ini, mengirim dewa-dewa itu ke negeri dongeng, selain meraih kesempatan untuk menjadi dewa, saya khawatir mereka juga memikul tugas membunuh diri mereka sendiri. Dalam keadaan seperti ini, jika ada kesempatan untuk bunuh diri, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada orang kejam yang tidak takut akan bencana ilahi. Sepertinya jika kamu bertemu dengan para dewa dan dewi itu di masa depan, kamu tidak boleh ceroboh. Su Yi diam-diam berkata. Dia tidak takut dengan ancaman ini, tetapi dia harus waspada. Waktu yang sama.
Di ngarai. Wajah King Xiao muram, dia duduk bersila, dan sedang dalam masa penyembuhan. Di samping, dua Raja Abadi Xiangwu dan Zhu Yun dari Gunung Xuankong berdiri di sana dengan hormat, memperkenalkan perbuatan dan asal-usul Sui. Segera, King Xiao memahami peran lawan yang membuatnya menderita kerugian besar kali ini. Reinkarnasi Kaisar Malam Abadi. Pencapaian Kendo, Abadi. Sekarang, meskipun dia adalah Raja Abadi, dia telah membantai banyak Raja Abadi di dunia di masa lalu, dan bahkan menginjak Myriad Spirit Sect sendirian. Pencapaian yang memukau ini membuat King Xiao semakin terkejut. Di alam dewa tempat dia berasal, ada juga banyak karakter abadi, tetapi saya belum pernah mendengar ada Raja Abadi yang dapat menzalimi untuk membantai Raja Abadi. Belum lagi, dalam pertempuran sebelumnya, kekuatan tempur anti langit Suyi terungkap, dapat mengancam kehidupan peringkat Taiwu yang maha kuasa. Benar saja, penanggung jawab reinkarnasi adalah Bita, tidak heran dia tidak diizinkan oleh para dewa. Mata King Xiao berbinar. Segera, wajahnya berubah tiba-tiba, dia berdiri, dan sosok itu menghilang dari udara. Dalam 1/4 jam, di atas reruntuhan tempat alam rahasia Kunwu berbelok, King Xiao melihat sekeliling, tetapi tidak bisa lagi merasakan nafas yang ditinggalkan Sui. Salah perhitungan. Kok saya lupa, kalau bisa memburu bidat ini, tidak perlu mencari cara untuk menjadi dewa sama sekali, bawa saja kekuatannya reinkarnasi kembali, ini setara dengan membuat prestasi luar biasa untuk klan. Pada saat itu, saya tidak perlu memperjuangkannya sama sekali, dan leluhur King Di secara pribadi akan membantu saya mewujudkan keinginan saya untuk menjadi dewa. King Xiao sangat marah hingga dia mengatupkan giginya. Orang bijak akan membuat kesalahan. Sebelumnya, dia hanya memikirkan cara menghindari serangan para dewa, agar tidak mempengaruhi jalan menjadi dewa di masa depan, tetapi dia lupa membunuh Su yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Yi, adalah pencapaian yang luar biasa. Memikirkan kesempatan langka dan diabaikan olehnya seperti ini, King Xiao tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berbalik. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin menangkap Su Yi lain kali, dia tidak akan tahu kapan dia akan menunggu. Demikian pula, dia tahu lebih baik bahwa setelah para dewa dan dewi seperti dia datang ke negeri dongeng, mereka pasti akan menargetkan Su Yi. Artinya persaingan akan meningkat. Akan sangat sulit baginya untuk menangkap Su Yi. Leluhur King Di mengatakan bahwa dalam 10 tahun, negeri dongeng ini akan mengantarkan perubahan drastis. Akan lahir. Begitu buah dao yang kacau keluar, jalan untuk menjadi dewa akan muncul, dan kekuatan, bencana suci, yang telah bergabung dengan para dewa kekuatan untuk didirikan di negeri dongeng juga akan menghilang. Buah, nyalakan api Tuhan, padatkan ketuhanan, dan mulailah jalan menjadi dewa. Kenapa tidak padaku? Ketika dia datang ke negeri dongeng, King Xiao telah belajar banyak rahasia dari leluhur King Di. Di antara mereka, leluhur King Di secara khusus menyebutkan bahwa kesempatan untuk menjadi dewa yang lahir di dunia peri bukanlah masalah sepele. Jika Anda dapat memahaminya, Anda dapat memadatkan ketuhanan teratas. Setelah menjadi dewa di masa depan, Anda tidak akan khawatir tidak bisa menjadi dewa yang lebih tinggi. Bahkan, masih ada peluang untuk menyerang posisi God Lord di masa depan. Tuhan para dewa. Gelar seperti itu sudah cukup untuk membuat para dewa memandang dan mendambakannya. Karena, buah Chaos Dao, yang akan lahir di dunia peri dalam 10 tahun terlalu istimewa dan langka, bahkan bisa disebut kejadian langka, jadi itu sudah lama sekali sebelumnya, itu telah ditargetkan oleh para dewa. Oleh karena itu, para dewa akan membuat pengaturan terlebih dahulu dan menempatkan kekuatan di dunia abadi sedini mungkin, untuk membuat persiapan yang memadai sebelum kekayaan besar ini menjadi dewa muncul. Oleh karena itu, dewa seperti King Xiao akan datang ke negeri dongeng satu demi satu di waktu berikutnya. King Xiao tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa jika tidak tunduk pada kekuatan aturan dan ketertiban, para dewa akan mengambil tindakan secara langsung dan tidak akan melewatkan keberuntungan besar ini. 10 tahun. Bahkan jika kamu tidak dapat membunuh Su Yi itu dalam 10 tahun, kamu harus mengambil ciptaan ilahi ini ke tanganmu. King Xiao diam-diam mengertakkan gigi.
Di tepi sungai yang deras, Su Yi sedang duduk di kursi rotan dan sedang berbicara dengan orang asli Hong Yun dan Xing. Segera, dia mengetahui bahwa Hong Yun Zhenren dan Xing baru saja tiba di alam abadi beberapa waktu lalu. Menurut pernyataan mereka, masih ada penghalang yang hampir tidak dapat diatasi antara dunia dan dunia peri. Bahkan jika mereka adalah penduduk asli Hong Yun, mereka telah melalui semua jenis bencana, dan ketika mereka akhirnya mencapai negeri dongeng, mereka membayar harga yang sangat mahal. Adapun King Wan, King Tang, King Shi Jianxian, Jie Kong Swordsman, Biksu Kong Zhao, dan pedagang barang antik, semuanya masih berada di Dong Xuanyu. Mengetahui bahwa teman-teman lama ini baik-baik saja, Su Yi merasa lega. Baru 3 tahun sejak kita berpisah, dan di masa depan, setelah menyapu kekacauan di negeri dongeng dan menaklukkan dunia, Anda akan dapat menggunakan kekuatan gaib yang hebat untuk memimpin semua teman lama itu ke negeri dongeng. Bos Jin, ambil awan merah dan menara bintang, dan segera berangkat ke reruntuhan Akademi Yongye. Su Yi memperingatkan, ketika Anda sampai di sana, dengan jimat rahasia ini, Anda dapat memasuki istana bawah tanah Weng Xuan. Anda dapat bersembunyi di sana terlebih dahulu dan mengabdikan diri Anda untuk kultivasi Anda. Berbicara, Su Yi menyerahkan jimat rahasia kepada Kun Wuxian berbaju putih. Tanah peri bergejolak, arus bawah melonjak, dan situasinya hanya akan menjadi semakin kacau dan bergejolak. Dan Su Yi punya firasat bahwa pasukan Immortal Dao yang membencinya tidak akan pernah menyerah, dan di lain waktu, pasti akan ada badai yang menyerangnya. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Su Yi adalah menenangkan orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia sendiri tidak peduli dengan pasang surut. Jika Anda ingin menyembunyikan identitas Anda dan tidak ditemukan, dengan caranya, bahkan kekuatan tak tertandingi yang menganggapnya sebagai musuh bebuyutan saat itu tidak akan berdaya. Iya, Kun Wu Immortal berbaju putih memimpin. Pada hari yang sama, dia membawa Master Hong Yun dan Xing bersama, mengucapkan selamat tinggal pada Su Yi dan pergi. 2 hari kemudian, Timur Xiao Lingzu, Siwu Xiancheng. Su Yi muncul sebagai generasi ke-9, mengenakan jubah polos, dan berjalan ke kota peri kuno yang berbatasan dengan Laut Cina Timur ini. Pada hari yang sama, Su Yi menggunakan jimat rahasia untuk menyampaikan pesan kepada penguasa pasar naga hitam, Qilong Daojun, memerintahkan Qilong Daojun pergi ke Siwu Xiancheng sesegera mungkin untuk bergabung dengannya. Setelah pergi ke Zhenlongfang, Su Yi berencana untuk pergi ke Laut Cina Timur. Keputusan Su Yi untuk pergi ke Laut Cina Timur bukanlah iseng. Pertama, arus bawah di dunia peri melonjak dan situasinya bergejolak. Hanya dengan menghindari pusat perhatian dan tidak ikut campur, Anda dapat menghindari terlibat secara pasif dalam berbagai badai. Kedua, di kedalaman Laut Cina Timur, ada banyak tempat terlarang yang misterius, dan penyebarannya memainkan peran penting dalam pembuktiannya kepada Raja Abadi Dunia. Ketiganya terkait dengan Li Fuyu kelima. Kera tua pernah berkata bahwa Li Fuyu pernah meninggalkan perahu terapung di Laut Cina Timur selama periode liar. Tempat peristirahatan, Gunung Lingsu. Di Gunung Lingsu, mantel seumur hidup Li Fuyu dan berbagai tradisi Tao yang ia kumpulkan. Pada awalnya, kera tua itu cukup beruntung untuk naik perahu apung untuk mencapai Gunung Lingsu dan melihat lautan luas buku pusaka. Kali ini, Su Yi pergi ke Laut Cina Timur, dan berencana untuk mencobanya untuk melihat apakah dia dapat menemukan Gunung Lingsu dan mengungkap lebih jauh masa lalu kelimanya generasi. Siwu Xiancheng, terletak di Pegadaian di Tenggara. Saya akan pergi ke Zhenlongfang. Su Yi mengetuk bagian atas meja konter untuk membangunkan lelaki tua berjenggot yang tertidur di belakang konter. Pria tua berjanggut itu memandang Su Yi dan berkata, Yang Mulia juga akan berpartisipasi dalam lelang klan roh paus raksasa. Su Yi tertegun, dan berkata dengan tenang, lelang ini sangat istimewa. Pria tua berjenggot itu tersenyum dan mengulurkan 2 jarinya untuk menggosok. Su Yi mengeluarkan tas penyimpanan berisi 100 potong batu giok abadi dan menyerahkannya. Pria tua berjanggut itu melirik tas penyimpanan, senyum hangat muncul di wajahnya, dan memperkenalkan pelelangan roh paus raksasa ini.
Ternyata setengah bulan yang lalu, suku roh paus raksasa, yang terletak di kedalaman Laut Cina Timur mengumumkan bahwa lelang akan diadakan di Zhenlongfang. Dalam pelelangan ini, sekumpulan relik Istana Naga yang telah bertahan dari masa yang terlalu liar akan dilelang. Begitu berita itu keluar, itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Baru-baru ini, banyak orang hebat datang dari seluruh negeri dongeng, hanya untuk mengikuti lelang ini dan melihat penampakan peninggalan Istana Naga. Apakah kamu yakin itu peninggalan Istana Naga? Su Yi terkejut. Donghai Dragon Palace. Kekuatan kuno yang hampir halus yang hanya ada dalam berbagai rumor. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa kekuatan kuno ini ada pas. Tapi sekarang, arwah paus raksasa itu mengancam akan melelang sejumlah relik Istana Naga, yang membuat Su Yi pun terpancing rasa penasaran. Ada desas-desus bahwa Istana Naga di Laut Cina Timur memiliki harta yang tak terbayangkan. Pria tua berjanggut itu menepuk dadanya yang kurus dan meyakinkan di Zhenlongfang, arwah paus raksasa tidak berani menipu, Anda dapat yakin. Su Yi berkata, beri aku panduan. Panduan adalah sertifikat untuk memasuki Zhenlongfang. Pria tua berjanggut itu tersenyum dan mengeluarkan token hitam, menyerahkannya dengan kedua tangan, rekan Taois ambillah. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, jika Anda tertarik untuk berpartisipasi dalam pelelangan, Anda juga dapat menyiapkan beberapa barang. Sejauh orang tua itu tahu, di pelelangan ini, selain peninggalan Istana Naga, ada banyak harta langka lainnya. Su Yi bertanya dengan penuh minat, apakah ada tanah? Pria tua dengan janggut-janggut membeku dan berkata dengan senyum kering hal-hal suci seperti siang menghilang sejak lama, bagaimana mereka bisa dilihat dengan santai. Apakah ada tanah 5 warna? Tidak. Di mana Jiu Yuan Shen Quan? Bukan yang ini. Su Yi terus meminta banyak harta, yang membuat lelaki tua berjenggot janggut itu berulang kali, dan hampir tidak bisa menahan untuk tidak memutar bola matanya. Tiba-tiba terdengar suara merdu. Saya memiliki sebotol Jiu Yuan Shen Quan di tangan saya, sekitar 3 kati. Jika Anda mampu membayar harganya, saya akan menjualnya kepada Anda. Seorang pria dan seorang wanita memasuki pegadaian. Sosok lelaki itu agung dan agung, dengan sebilah pisau panjang tersampir di pinggangnya, wajahnya sedingin batu, dan matanya menatap lurus seperti penguat listrik dingin, yang menakjubkan. Tapi yang lebih luar biasa, wanita itu. Dia mengenakan linen sederhana, dan rambut hitam panjangnya digulung santai dengan tali merah. Terutama sepasang mata bintang, seperti mimpi, dalam dan halus, seperti sekilas, dapat menyentuh kedalaman jiwa manusia. Wanita ini memang sangat cantik dan sempurna, sehingga siapapun yang melihatnya pasti akan merasa malu. Tapi Su Yi dapat melihat bahwa di balik penampilannya yang tampaknya pendiam dan dingin, dia sebenarnya memiliki kesombongan dan kebanggaan mutlak. Yang paling penting dari wanita ini, dia merasakan aura khusus, semacam pesona yang benar-benar berbeda dari para keabadian dunia. Putra Dewa King Qiao, yang baru saja tiba di dunia peri, sangat mirip. Saya khawatir wanita ini juga dari domain dewa. Mata Su Yi sedikit menyipit. Dengan spekulasi ini, ketika dia melihat pria tampan di samping wanita itu, Su Yi benar-benar menemukan bahwa pria itu jelas telah menekan kultivasinya sendiri. Samar. Bagaimana cara menjual? Su Yi tampak datar. Wanita berbaju linen itu berkata tanpa ragu, 100.000 keping batu giok yang indah. Su Yi berpikir sejenak, dan mengeluarkan sepotong bahan ilahi dari jubah lengan bajunya, sepotong besi Suan Mo Zhen Huang ini seharusnya sudah cukup. Di masa lalu, dia membantai sejumlah raja abadi yang tidak diketahui dan menangkap banyak prajurit tingkat raja yang abadi, dan semua harta ini telah diganti tungku surgawi dilebur menjadi berbagai bahan ilahi. Selain biaya untuk menempa pedang manusia, Su Yi juga memiliki banyak material suci yang langka dan berharga seperti besi Suan Mo Zhen Huang. Pria tampan itu menatap Su Yi dengan heran. Dia tidak menyangka pemuda ini memiliki harta sebesar itu di tubuhnya. Wanita berbaju linen itu sangat cepat, mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Su Yi. Ini adalah 3 kati Jiu Yuan Shen Quan, kamu dapat mengambil lihat. Su Yi mengambil alih, melihat lebih dekat, mengangguk dan berkata, tidak buruk.
Dia juga menyerahkan besi Xuan Mo Zhen Huang. Setelah membuat kesepakatan tak terduga ini, Su Yi berbalik dan meninggalkan pegadaian. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang terjadi. Su Yi yakin bahwa wanita linen yang dicurigai sebagai Dewi seharusnya tidak melihat identitasnya dan sengaja datang ke pintu. Dengan kata lain, itu memang pertemuan yang tidak terduga. Mereka berani berjalan di dunia dengan cara yang megah, alih-alih bersembunyi dari para dewa seperti orang-orang tua di Taijing. Tampaknya mereka memiliki semacam harta rahasia, itu cukup untuk membantu mereka menutupi napas dan menghindari dipukul oleh para dewa. Su Yi diam-diam berkata, bagaimanapun, dapat menukar 3 kati Jiu Yuan Shen Quan dari seorang dewi juga merupakan kegembiraan yang tak terduga. Yang paling penting adalah setelah dia mengubah penampilan generasi ke-9 dan mengambil napas, dia tidak terlihat oleh pihak lain. Tuan muda, mengapa Anda memilih untuk bertukar dengan anak ini? Tak lama setelah Su Yi pergi, pria tampan itu bertanya dengan bingung. Kemudian dia menjawab, sejak saya masih kecil, kakek saya selalu mengatakan kepada saya bahwa dalam perjalanan latihan spiritual, kecuali untuk melakukan apa yang Anda inginkan, jangan lakukan kepada orang lain. Selain itu, Anda harus bersikap baik kepada orang lain, ini mengumpulkan pahala untuk diri sendiri, dan Anda tidak perlu peduli apakah pihak lain berterima kasih atau tidak. Setelah jeda, dia berkata dengan lembut, belum lagi hal-hal di dunia ini, bagaimana bisa ada begitu banyak alasan, sejak kita bertemu, mari kita saling membantu, lakukan dengan mudah, mengapa tidak melakukannya? Pria agung itu langsung menghela nafas dengan penuh emosi, tuan muda masih sama seperti sebelumnya, dengan kepribadian yang baik hati dan pikiran seperti laut. Wanita berbaju linen menggelengkan kepalanya, tidak perlu dipuji, saya hanya melakukan apa yang perlu saya lakukan, dan menjunjung tinggi apa yang menurut saya baik. Harus ada hati yang welas asih untuk rakyat jelata, dan harus ada cara untuk menaklukkan iblis dan menaklukkan iblis. Setelah jeda, dia berkata, untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, kamu harus mencari tahu dari mana peninggalan istana naga dari klan roh paus raksasa itu berasal. Datang ke sini, jika Anda dapat menemukan reruntuhan istana naga, mungkin Anda benar-benar dapat menemukan kitab karma, yang dianggap sebagai salah satu dari 9 rahasia kekacauan pada awal periode Tai Huang. Kitab sebab akibat. Dianggap sebagai legenda. Iya. Pria tampan itu mengangguk setuju. Langsung, mau tak mau dia bertanya, Nona, apakah 9 rahasia kekacauan ini benar-benar ada? Menurut kata-kata kakekku, 9 rahasia kekacauan, yang lahir di negeri dongeng memang ada. Payung dan kait pencuri langit adalah 2 harta yang tercantum dalam 9 rahasia dari kekacauan. Pelayan itu berkata dengan lembut, dan buku sebab akibat pada awalnya tidak dikendalikan oleh Istana Naga di Laut Cina Timur, tetapi secara kebetulan, disimpan oleh Istana Naga Laut Cina Timur, dan bahkan Istana Naga Laut Cina Timur juga tidak dapat menggunakan harta ini. Tribulation Umbrella, Skyhook, Karma Book, Xiong Men tidak bisa tidak dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang kuat. Nona, berani bertanya apa 6 kekacauan lainnya harta karun? Hall of Fame. Wanita berbaju linen itu berpikir sejenak, dan berkata, sejauh yang saya tahu, ada juga harta rahasia yang kacau balau yang disebut pedang di pintu. Kekuatan tes dapat dilihat sebagai apa-apa di luar angkasa, bahkan jika musuh jauh, itu dapat dipotong. Pria tampan itu tersentak. Meskipun dia tidak tahu cerita dalam dari 9 rahasia kekacauan, dia telah mendengar bahwa 9 rahasia kekacauan mewakili 9 harta dari era yang lahir di primordial kekacauan alam abadi. Dan harta epoch berisi aturan-aturan epoch, yang merupakan objek ilahi tertinggi yang didambakan oleh para dewa. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahuinya, ini adalah pedang yang sudah dekat, atau kitab karma, kait langit, payung perampokan, dan itu pasti yang terkuat di peradaban era dipadatkan oleh sumber kekacauan. Menurut kakek saya, panjang pedang itu hanya 6 inci. Penghasilan. Wanita berbaju linen menggelengkan kepalanya ketika dia mengatakan ini, selain dari 4 harta karun kekacauan ini, nama-nama dari 5 harta karun kekacauan lainnya tidak saya ketahui. Saya datang ke alam abadi kali ini,
satu untuk mencari kesempatan untuk menjadi dewa, dan yang lainnya adalah untuk mengeksplorasi keberadaan 9 misteri kekacauan. Dan sekarang, peninggalan Istana Naga muncul di lelang yang akan datang ini, dimulai dari petunjuk ini, ketika kamu bisa mengetahui lokasi reruntuhan Istana Naga. Omong-omong, ada jejak antisipasi di mata Bintang seperti mimpi gadis itu. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.